Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mimin di Suwarni Channel. Sebelum masuk ke detail alur cerita, Mimin mau kasih tahu kalian fakta menarik nih. Ternyata 8 dari 10 orang yang nonton channel ini belum support Mimin. Gak ribet kok cuy, dan gak usah traktirin Mimin kopi, cukup dengan bantu subscribe dan aktifin loncengnya untuk tidak ketinggalan update dari kami. Dan agar nantinya Suwarni Channel dapat berkembang untuk terus menghibur kalian. Sudah tekan tombol subscribe dan aktifin loncengnya? Kalau udah, Mimin intro bentar dah. Scene pertama kita diperlihatkan oleh Siulan yang tertunduk sedang berada di kantor bersama Yuhua, di mana tentu saja mereka sedang mendiskusikan apa yang baru saja terjadi, yaitu sekelompok orang berencana Taishan. Di sini Siulan tetap mencurigai bahwa sekelompok orang tersebut memang asli berasal dari Taishan dan berkata, "Kita tak bisa percaya Taishan dan harus membunuhnya." Terlihat Siulan yang begitu menggebu-gebu penuh emosi berkata kepada Yuhua. Yuhua berpendapat sebaliknya dan berkata kepada Siulan, "Jika memang orang-orang tersebut Taishan, mengapa Jin Wong datang untuk menghentikannya? Dan susah bagi kita untuk berpikir bahwa Taishan memang dalang di balik penyerangan ini." Yuhua juga berpikir Taishan tidak akan melakukan serangan dengan secara terang-terangan saat Dokyung kemarin menawarkan sesuatu untuk bekerja sama dengan kita. Setelah mendengar perkataan dari Yuhua, Siulan kembali memikirkannya dan berkata dalam hatinya, "Masuk akal juga, timingnya kurang pas saat Taishan mencoba melakukan kerjasama. Dan mungkin seseorang ingin mengacaukannya." Setelah itu Siulan berkata lagi kepada Yuhua dengan berkata, "Atau mungkin juga Taishan melakukan permainan ini dengan sengaja." Yuhua menanggapi hal tersebut dengan berkata, "Mungkin bisa saja terjadi dan aku memikirkannya juga, namun untuk menarik kesimpulan kita harus melakukan penyelidikan dahulu." Siulan bereaksi bahwa Tiansong tak memiliki banyak waktu untuk berpikir siapa dalangnya. Dan biar ku beritahu Yuhua, kita tak bisa duduk diam dan membiarkan Tiansong diserang sesuka mereka. Dan ku perjelas lagi, kitalah yang diserang. Jadi bagaimana bos? Berikan perintahmu kepada kami. Saat Yuhua diminta keputusannya oleh Siulan, si Yuhua ini malah tertunduk kebingungan cuy. Dan kembali Siulan ini berkata, "Ini masalahnya, kalau kau tidak yakin, perintah siapa lagi yang harus kami turuti?" Di sini Cai Yuhua sulit dalam mengambil keputusan cuy dan meminta agar berikan dia waktu untuk menenangkan diri dan mengambil keputusan. Di saat itu secara tiba-tiba Yuhua nyeletuk dengan berkata, "Bagaimana jika kita meminta bantuan Tuan Wang?" Siapa Tuan Wang cuy? Lanjut, Siulan menoleh dan berkata, "Apa? Kenapa kau malah membawa-bawa Guru Wang? Dia bukanlah bos kita." Yuhua berkata lagi, "Aku hanya bilang untuk meminta bantuan, kenapa kau marah-marah terus?" Siulan masih tak bisa menerima dan berkata, "Cai Yuhua, jika kau tak bisa memberikan kami perintah, maka aku akan mengatasinya dengan caraku." Scene berpindah di lokasi penyerangan oleh orang-orang yang mengaku dari Taishan, di mana Dokyung sudah berada di sana, mencoba masuk dan menyelidiki sisa-sisa keributan. Dokyung mengambil sebuah pisau yang tergeletak dan berasumsi bahwa pisau ini tumpul dan sepertinya sering digunakan. Ini bukanlah pisau militer, sehingga tak mungkin bahwa manajer Zhang pelakunya, sambil mengamati pisaunya cuy. Setelahnya Dokyung mencoba mengecek mobil yang digunakan untuk menerobos restoran. Saat membuka sun visor mobil tersebut ditemukan uang yuan. Dokyung berpikir dalam hati dan berkata, "Apa mungkin organisasi Cina yang menyerang Tiansong, dan kalaupun iya, itu mengapa? Semua masih tak masuk akal." Lanjut, kemudian Dokyung yang terlihat menerima telepon dari seseorang. Tak lain adalah si Sungmin yang menelpon Dokyung mencoba mengkonfirmasi kepada Dokyung sendiri atas kepergiannya ke Tiansong sendirian. Dokyung menjawabnya bahwa itu benar dan berkata, "Pergi dengan banyak orang juga tak mengubah apapun." Terlihat juga Dokyung yang berusaha menyalakan rokoknya cuy. Saat kebetulan si Sungmin ini menelpon, Dokyung menanyakan terkait dengan pengetahuan si Sungmin dengan berkata, "Apa kau tahu terkait organisasi Cina?" Si Sungmin menjawabnya dengan berkata,
Aku kurang paham soal itu, biar aku tanyakan kepada Jeonho jika dia tahu, dan mengirimkan informasinya. Obrolan ditutup dengan Dokyung yang berkata, "Baiklah dan semoga perjalanan bisnismu lancar." Kemudian terdengar candaan Sungmin dengan berkata, "Apa kau mengejekku? Jaga dirimu baik-baik." Saat hendak menutup teleponnya, tiba-tiba seseorang mencoba membantu untuk membakar rokok dari Dokyung ini cuy. Orang asing ini kemudian berkata, "Astaga, apa aku mengejutkanmu? Maaf mengganggu, tapi tadi sepertinya kau sedang sibuk sehingga kesulitan untuk membakar rokok. Jadi aku berinisiatif membantumu." Dokyung pun menjawabnya cuy dengan berkata, "Tak masalah dan jangan meminta maaf, namun siapa dirimu?" Orang asing ini kemudian mengenalkan dirinya cuy dengan berkata, "Aku adalah Wang Hao, orang yang mempunyai bisnis penukaran mata uang di daerah ini. Dan kau?" Dokyung menjelaskan dirinya dari Taesan. Sambil mengamati orang asing ini, Dokyung berkata dalam hatinya, "Sepertinya dia bukan orang biasa." Sesaat setelah Dokyung mengenalkan dirinya, tiba-tiba Wang Hao membungkukkan badannya memberi rasa hormat kepada Dokyung sambil berkata, "Astaga, saya sampai tak mengenali orang sepenting ini, biarkan saya menyapa Anda lagi." Terlihat Dokyung yang tak nyaman atas tindakan berlebihan Tuan Wang ini cuy dengan berkata, "Tolonglah jangan berlebihan kepadaku, itu membuatku tak nyaman." Kemudian orang asing ini berkata lagi, "Benarkah? Kalau begitu pinjam dulu 100." Pinjam dulu 100? Enggak ya cuy. Orang asing ini kemudian meminta rokok dari Dokyung dan Dokyung pun menyodorkan rokoknya dengan senang hati. Sambil membakar rokoknya, Tuan Wang ini menanyakan perihal apa yang membuat Dokyung ke tempat ini. Dokyung menjelaskan dengan berkata, "Seperti yang kau lihat, tempat ini diserang seolah-olah kita Taesan yang melakukannya." Tuan Wang ini meresponnya dengan berkata, "Ah, soal itu, apa maksud Anda itu tidak benar?" Dokyung berkata lagi, "Ya seperti itulah, aku sampai tak bisa tidur akan hal ini. Dan ataukah ini pikiranku saja atau memang nada bicaramu yang tajam sekali?" Di sini Dokyung merasa Tuan Wang menuduh hal ini benar dilakukan oleh Taesan cuy. Tuan Wang membungkukkan badannya kembali cuy sambil berkata, "Astaga, kau membuatku tak enak, aku hanya bercanda Tuan Baek. Mungkin karena aku belajar bahasa Korea yang salah sehingga terdengar tak sopan." Setelah itu Dokyung menanyakan kembali alasan Tuan Wang ini berada di restoran. Tuan Wang menjawabnya dengan berkata, "Saat ini penukaran uang tempatku bekerja sepi dan bos Cha Yuhua memintaku untuk membersihkan tempat kejadian ini." Namun di sini Dokyung masih curiga dan dalam hatinya berkata, "Yuhua mengirimmu." Setelah mendengar penjelasan dari Tuan Wang, Dokyung mengutarakan maksud dan tujuannya bahwa dia kesini untuk memeriksa sesuatu dan berkata kepada Tuan Wang, "Apa tidak apa kau melakukan pembersihannya nanti?" Setelah itu Tuan Wang di sini meminta Dokyung untuk melakukan pemeriksaannya di sisi lain cuy. Dan dia akan memulai membereskan meja-mejanya. Dokyung meminta juga agar nanti jika Tuan Wang ini menemukan sesuatu yang mencurigakan agar memberitahunya cuy. Di sela-sela Tuan Wang ini mulai membereskan, Dokyung mengirimkan sebuah pesan kepada Sungmin menanyakan perihal sosok Wang Hao ini. Tapi kemudian Tuan Wang ini menjawab Dokyung dengan berkata, "Hal mencurigakan ya?" "Iya, apa kau menemukan sesuatu?" jawab Dokyung ini cuy. Tuan Wang berkata lagi, "Ah tidak, tapi sepertinya kau mengganti rokokmu." Di sini Dokyung masih tak mengerti cuy dan berkata, "Rokok?" Tuan Wang kemudian menjelaskan kepada Dokyung bahwa bisnisnya merupakan penukaran mata uang, di mana 5 tahun lalu Direktur Baek pernah ke sini karena dia datang dari Jepang dan seorang perokok berat yang kesukaannya adalah rokok Marlboro merah. Dokyung palsu berdalih dengan berkata, "Oh, perihal itu, akhir-akhir ini aku mengganti selera rokokku." Lanjut. Kemudian Tuan Wang juga melihat cara Dokyung merokok seperti orang yang baru saja merokok. Sambil mengambil serpian kaca yang berserakan, Tuan Wang berkata, "Ya mungkin bisa seperti itu, namun tampaknya ada sesuatu yang kau sembunyikan." Di sini kemudian Tuan Wang menyerang Dokyung palsu ini cuy. Scene-nya Mimin pindah dulu ya cuy, dimana Sungmin dan Jeonho juga Boris pengawal baru Sungmin tampaknya sudah sampai di tempat urusan bisnis mereka cuy.
Setelah keluar, Sungmin menanyakan kepada Jeonho perihal seseorang yang ditanyakan oleh Do-kyung, yaitu Wang Hao. Di sini Jeonho seperti tak asing dengan nama itu dan mencoba mengingatnya. Dan benar dia mengenalnya dan mengatakan sosok yang ditanyakan tersebut kepada Sungmin dengan berkata, dia adalah orang yang dulunya menjalankan bisnis penukaran uang bernama Dragon Black, dan dia juga seorang informan. Mendengar latar belakang tersebut, Sungmin berkata lagi, seorang informan ya, bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Jeonho kemudian berkata, kau salah tuan muda, 15 tahun lalu saat Taishan sempat berselisih dengan One Society, sebuah kelompok yang ada saat itu memiliki sosok yang menggemparkan, yaitu Wang Hao. Walau akhirnya Taishan lah yang menang. Saat itu juga Gudo kehilangan ketua, yaitu Sunghak, kakek dari Lee Sungmin. Tampak Sungmin yang terkejut setelah mendengarkan Jeonho ini cuy. Kembali ke pertarungan antara Tuan Wang dan Do-kyung ya cuy. Saat Tuan Wang ini menyerang dari depan, Do-kyung berhasil menghindarinya, namun Tuan Wang malah mengubah serangannya menjadi ke samping. Do-kyung terkejut dan sedikit terkena goresan di pipinya dari kaca dan juga paku yang digenggamnya melalui sela-sela jarinya cuy. Tuan Wang memuji kemampuan Do-kyung ini dengan berkata, seperti rumor yang kudengar, kemampuanmu memang bagus. Do-kyung pun tersenyum dan berkata, dan kau pun sama, sepertinya kau bukan penukar uang biasa kan? Siapa kau sebenarnya? Sambil terus melanjutkan pertarungannya, Tuan Wang ini berkata, siapa aku? Sebelum ku jawab, kasih tahu aku dulu, apa kau benar Do-kyung asli? Kemudian Do-kyung mencoba menghentikan pertarungannya karena ada yang menghubunginya lewat ponsel. Ternyata adalah Sungmin yang memberitahu sosok dari Tuan Wang ini merupakan ketua dari kelompok Black Dragon dan himbauan Sungmin untuk tidak berurusan dengannya. Do-kyung memberitahu Tuan Wang bahwa dirinya dilarang untuk berurusan denganmu dan memuji bahwa kemampuanmu luar biasa. Namun di sini Wang Hao berkata, apa maksudmu kemampuan? Semua itu hanya masa lalu, dan menambahkan kembali apa sekarang kau memilih kabur. Namun di sini Do-kyung memilih untuk melanjutkan pertarungannya dikarenakan dia dan Tuan Wang masih ingin mengetahui kebenaran yang disembunyikan oleh masing-masing ini cuy. Bagaimana akhir pertarungan Tuan Wang dan Do-kyung ini cuy, dan apa yang disembunyikan Wang Hao kepada Do-kyung? Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Suwarni Channel. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa minum susu setiap hari. Bye.